belanja barang yang udah putus sekali doang. Belanja barang per termin itu belanja barang yang dicicil. Mudah-mudahan sekolah sudah nggak ada lagi nih belanja barang per termin nih. Misalkan tuh belanja komputernya cuma satu, seharga 10 juta. Tetapi dibagi per termin, dibagi 4 tiap termin, tiap semester, tiap triwulannya dianggarkan 2.500.000 sampai 4 triwulan. Nah, kita gunakan belanja per termin. Mudah-mudahan sudah tidak ada lagi. Karena itu nggak boleh seharusnya. Belanja ya udah putus cash. Gitu ya. Kita pilih belanja modal. Selanjutnya nomor BAST. Nomor BAST itu adalah nomor berita acara serah terima barang. Nah, kemarin di saat prarekon itu banyak banget sekolah-sekolah itu nggak tahu nomor BAST-nya yang mana. Bapak Ibu, nomor BAST itu adalah bagian tidak terpisahkan dari SPJ keuangan. Jadi kalau keuangan itu belanja barang, ada surat penawaran, ada negosiasi harga, ada faktur, ada SPJ, ada surat jalan, pasti ada BAST. Berita acara serah terima. Maka benar pekerjaan itu selesai, sudah dikerjakan, barangnya sudah nyampe ke sekolah, dan itu sudah diterima oleh sekolah, keluarlah nomor BAST. Harusnya sekolah sudah punya ini nomor BAST. Input nomor BAST-nya ke sini. Misalkan 1, bos, tahun 2020. Misalkan ya, ini contoh aja. Nomor SP2D-nya ini sama seperti nomor MPSN. Keterangan barang, keterangan apa nih? Bos, triwulan 1 tahun 2020. Misalkan kita gunakan di sini karena ini akunnya sekolah, kita pakai aja tes biar nanti mudah untuk menghapusnya. Simpan. Sambil nunggu simpan. Sambil kita tunggu kesimpan dulu. Karena ini session terakhir, mungkin di sekolah-sekolah yang udah kebuka udah pada itu. Kita agak bersabar dikit. Jika muncul this page is not working, kita refresh saja. Yang tadi kita buat apakah hilang? Enggak. Kita cek yang di draft. Kalau tadi diajukan di draft. Ya, tadi yang kita buat ini sudah masuk. Kita klik. Ya, Bapak Ibu, sudah masuk ke dalam formnya. Formnya tampil akan seperti ini. Masih posisi draft. Nomor referensi otomatis yang tadi kita buat. Belanja barang baru. Jenis koreksinya adalah belanja modal. 0W2D-nya adalah PSN. Nah, nanti di sini Bapak Ibu akan ada 2 nih. Kalau memang realisasinya 2. Peralatan mesin dan aset tetap lainnya. Atau cuma ada 1. Ini sesuai dengan data tarikan siap bos cut off 30 Juni 2020. Ada yang 30 Juni 2020 itu ada sekolah itu yang sudah masuk triwulan 2. Ada sekolah juga yang karena tutup buku siap bosnya itu telat di atas 30 Juni cuma masuk semester triwulan 1-nya doang. Angka ini yang paten karena ini cut off data 30 Juni 2020. Diterima aja ini. Maka tugas Bapak Ibu adalah menginput sebesar nilai yang ada di sini. Nilai yang ada di sini itu adalah kemarin nilai yang sama dengan di kertas kerja prarekonnya Bapak Ibu semua.
Kalau ini kebetulan SMP 215 cuma ada peralatan dan mesin. Oke, kita coba peralatan dan mesin. Nanti kalau Bapak Ibu ada aset tetap lainnya, pilih juga aset tetap lainnya. Tugas Bapak Ibu adalah menghabiskan nih 22 ini harusnya menjadi aset semua. Selanjutnya adalah kode barang. Kode barang. Nah, kode barang ini tinggal Bapak Ibu pilih. Misalkan ini kode barangnya apa? Tinggal Bapak Ibu cek di kertas kerjanya. Kalau kertas kerjanya benar, ini enak banget nih Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal copy paste aja nih kode barang lama, kode barang baru, tanggal oleh, asal perolehan. Nikmat banget kalau sudah diisi semua sampai dengan nomor BST. Nah, misalkan kita di sini adalah laptop. Kebetulan ini contohnya contoh yang salah nih. Kalau contoh salah jadinya begini. Nggak ada. Maka kita harus mencari. Laptop. Nah, tungguin sampai muncul nanti kode barang Permendagri-nya. Proses ini agak membutuhkan waktu karena dia harus nge-load ke form berikutnya. Untuk mempersingkat, kita langsung masuk ke tab yang sudah saya buka. Kira-kira seperti ini. Nanti formnya hampir sama. Kode barang lama tadi ditulis, kode barang barunya nanti diikutin sesuai Permendagri. Tanggal perolehan. Tanggal perolehan itu adalah sesuai dengan tanggal BAST-nya Bapak Ibu. Tanggal BAST-nya tanggal berapa? Oh, ini dibedakan di bulan 1 pada bulan Februari. Maka pilih. Contoh ya Bapak Ibu ya. Nilai tambah. Nilai tambah ini adalah harga satuan. Harga satuan. Nah, misalkan di sini matpas ada 2 nih tadi. Dulu kan ya, dengan harga satuan 742. Input ini. Sekarang ini 742. Tinggal copy paste aja. Jumlah barangnya berapa? Jumlah barang matlas itu ada 2. Maka dikalikan 2. Asal perolehannya dari mana? Asal perolehannya dari pembelian atau APBD. Kondisi. Kondisi karena ini barangnya baru dibeli, nggak mungkin dong sekolah beli barang yang rusak. Tentu yang dibeli adalah barang yang baik. Merek. Merek ini wajib diisi Bapak Ibu. Merek ini wajib diisi. Mereknya apa? Misalkan mereknya Infocus atau apa, sesuaikan dengan mereknya. LG. Emang apa mereknya? Atau, Pak, barang yang kita beli itu nggak ada mereknya. Emang beli apa Pak? Beli mebeler, kita beli bangku. Oh ya, kalau nggak ada mereknya, tulis tidak ada merek. Tidak ada mereknya. Tipe. Nah, karena ini tipenya nggak ada mereknya, tentu tipenya susah juga yang mencari ya. Kalau barang elektronik kan pasti ada tipenya. LG, tipe L300, tipe apa gitu. Kalau nggak ada merek, maka kita tulis nih tipenya itu. Spesifikasi barangnya apa? Meja ukuran 40 kali 60 meter persegi. Lebar banget. Mejanya biarin deh, ini sebagai contoh. Spesifikasi barangnya. Lalu nomor sasis, nomor mesin, nomor polisi, tanggal BPKB, nomor BPKB itu nggak perlu diisi. Karena yang kita belanjakan bukan barang kendaraan. Dan itu pun nggak ada. Selanjutnya adalah luas dan atau ukuran. Luasannya apa? Karena ini barang kita belinya satuan, walaupun di sini 2, tapi ini akan jadi 1, maka tulis 1. Apa ini? Sesuaikan. 1 unit atau 1 buah. Pilih di sini. UN atau BH, gitu ya. Keterangan barangnya itu menggambarkan barang ini
Apa untuk lebih spesifik? Biar sekolah itu lebih mudah lagi untuk mencari. Nanti ketika sensus tahu barangnya itu apa. Oh, ini adalah laptop Core i laptop Lenovo tipe IdeaPad 123 dari belanja modal BOS tahun 2020 TW1 misalkan ya. Atau misalkan di sininya barangnya beli komputernya rakitan, maka keterangan di sinilah tulis Core i5 HDD 500 GB dengan memori RAM-nya 10 GB diperoleh dari BLM BOS tahun 2020 TW1. Misalkan saja ini. Keterangan itu adalah yang menggambarkan kondisi barangnya dan mudah untuk dicarinya. Selanjutnya nomor SK guna, tanggal SK guna, penggunaan, kosongin dulu karena kita belum memiliki nomor SK gunanya. Terus nomor BST, isi kembali nomor BST-nya. Nomor BST-nya kita isi sesuai dari tekanannya tadi. 1 BOS 2020. Tanggal BST-nya kapan? Tanggal sesuaikan. Tadi adalah di sini 27 Februari 2020. Boleh. Pengembang itu adalah nama tekanannya siapa, misalkan ini atau siapa, lalu klik tambah. Ya Bapak Ibu, ini untuk belanja modal BOS. Asumsikan bahwa belanja modal BOS ini semuanya sudah ke input semua. Contoh, jika sudah di input nanti akan muncul seperti ini. Ini nilainya 20 juta. Akhirnya. Padahal yang harus kita habiskan tadi harus 23 juta. Tentukan sampai yang ada di sini dengan kolom yang tadi di atas itu habis. Itu untuk belanja modal BOS. Jadi buang dulu pikiran bahwa BOS saya itu tidak aset. Semua BOS dari belanja modal yang ada di pikiran kita semuanya harus menjadi aset. Itu satu. Semua harus dibuat ke dalam aset. Kecuali satu. Semua realisasi belanja modal BOS harus diinput ke dalam aset. Berupa barang. Kecuali yang tidak menjadi barang atau jasa. Nah, jika menjadi barang itu semuanya wajib diinput ke dalam aset. Kecuali yang tidak menjadi barang atau menjadi jasa. Contoh, kejadiannya adalah Bapak Ibu menganggarkan di belanja modalnya itu beli modem. Harusnya kan beli modem ya. Harusnya beli modem, tetapi kenyataannya Bapak Ibu nggak jadi beli modem. Tetapi untuk bayar tagihan internet. Nah itu kan nggak ada barangnya tuh tagihan internet. Hanya menjadi jasa. Maka itu nggak usah diinput. Hanya yang menjadi jasa tidak usah diinput. Pak, nanti saldonya kan akan selisih, Pak. Nggak bisa habis seperti yang tadi. Ya, saldo yang selisih yang menjadi jasa itu, Bapak Ibu harus jelaskan di dalam kronologis. Bapak Ibu buat kronologisnya dan berita acara pengalihan anggaran. Itu untuk belanja modal. Belanja modal semuanya harus diinput menjadi aset kecuali yang menjadi jasa. Masih nanya lagi nih, kadang sekolah masih nanya lagi, Pak, kalau buku-buku kan kami di bawah nilai kapitalisasi. Wah, udah paham tentang nilai kapitalisasi matik itu harganya cuma 25.000. Apakah harus diinput? Harus diinput dulu sebagai aset. Tidak ada kecuali jasa.
Kalau berupa barang, input dulu sebagai aset. Tapi tidak memenuhi batas kapitalisasi, Pak. Tetap input. Nggak usah ngeyel di dalam hal ini. Nanti setelah diinput, baru yang akan ada namanya reklasifikasi aset. Kapan? Nanti kita pahamin dulu belanja modal, penginputan belanja modal ini dulu. Sesuaikan, habiskan dulu, kecuali yang jasa. Ya, ini untuk belanja modal. Stop. Selanjutnya, kalau semua sudah diinput, pastikan yang diinput ini, benar dan sesuai dengan kondisi real barang. Kita jangan usah ngomongin tentang SPJ dulu nih, walaupun SPJ-nya laptop, kalau belanjanya komputer, input komputer. Itu ya. Karena nanti Bapak Ibu kalau tetap mempertahankan SPJ, nggak bisa takut SPJ-nya salah, nanti tetap aja laptop. Bapak Ibu pengurus barang akan bertanggung jawab terhadap laptop yang Bapak input. Tapi kalau Bapak Ibu sekarang sudah mengatakan itu komputer, maka Bapak Ibu bertanggung jawab itu komputer. Sampai kapan? Sampai lamanya. Kita di aset itu akan menyatat aset itu terus-menerus. Kondisi real barang. Dan untuk menginput ini benar-benar dicermatin dulu semua kolom-kolomnya dan nilai harganya. Kalau sudah diyakinin, maka setelah klik tambah di sini, Bapak Ibu kalau udah semua nilai saldonya udah sesuai persis di sini, klik submit. Itu ya. Lalu klik submit. Setelah disubmit, tugas Ibu sebagai pengurus barang selesai. Tinggal Bapak Ibu datang ke kepala sekolah. Kepala sekolah, saya sudah menginput belanja modalnya. Tolong dicek dan divalidasi. Validasi gimana? Nanti setelah ini. Itu dulu tentang belanja modal. Selanjutnya adalah kapitalisasi non-BM. Non-BM itu apa? Non belanja modal. Rekonsiliasi. Kalau tadi belanja modal selesai. Selanjutnya kapitalisasi non belanja modal. Kapitalisasi non belanja modal itu apa sih, Pak? Kapitalisasi non belanja modal itu adalah aset-aset yang didapatkan atau dibeli dari anggaran tahun berjalan. Kalau tahun 2020 berarti tahun 2020 yang sumber mata anggarannya itu bukan dari belanja modal. Emang boleh, Pak? Ya harusnya sih nggak boleh. Tapi kalau udah kejadian, mau nggak mau kita harus mencatat ini sebagai aset. Contoh, di anggaran RKAS-nya sekolah, Bapak Ibu itu menganggarkannya itu perawatan AC. Perawatan 1 unit AC 6 juta. Itu ya. Yang namanya perawatan, seharusnya kan merawat barang yang sudah ada. Tuh, perawatan itu seharusnya merawat barang yang sudah ada. Tetapi sekolah bukan yang rawat, tapi beli AC baru. Dibolehkan nggak? Dibolehkan tidaknya kan udah kejadian. Belanjanya udah salah, biar salahnya nggak 2 kali. Kalau nggak dicatat sebagai aset, pengurus barang salah. Biar pengurus barang nggak salah, belanja yang udah terlanjur ini, maka Bapak Ibu catat sebagai aset. Kita klik aset baru, tambah. Nah, sama kita buat nomor referensinya dulu, buat rumahnya dulu. Bedanya dengan belanja modal, kalau belanja modal tadi ada nomor BST dan ada belanja barang apa. Kalau di sini cukup 3 isian. Jenis koreksinya itu kapitalisasi dari beban barang BLUD untuk sekolah-sekolah BLUD, beban jasa, beban pegawai, beban pemeliharaan, atau beban persediaan. Nah, ini sesuaikan dengan kode rekening yang digunakan Bapak Ibu. Misalkan yang dari BOP-nya.
BOP-nya ternyata dari beban pemeliharaan. Contohnya tadi perawatan AC. Keterangannya belanja AC dari BOP. Contoh ya. Atau dari persediaan. Belanja ATK harusnya belanja fotokopi. Dari mata anggaran ini fotokopi, ternyata beli mesin fotokopi. Belanja mesin fotokopi. Misalkan, contoh, itu dari persediaan. Selanjutnya apa? Oh, dari beban barang. Beli-beli alat peraga. Beli alat peraga. Seharusnya kan beli bahan peraga, tapi ini beli alatnya. Maka jadi beban barang yang menjadi aset. Ya, kayak kita ambil contoh pemeliharaan dulu deh. Pemeliharaan belanja AC dari Bob. Simpan. Nah, Bapak Ibu, apabila ketika klik simpan, muncul alert seperti ini, nomor referensi sudah terdaftar. Nomor referensi sudah di-generate ulang. Nah, Bapak Ibu tinggal klik simpan lagi. Simpan. Udah, simpan lagi terus Bapak Ibu. Kalau masih merah, klik simpan terus. Nah, udah masuk ke sini. Ya, kolomnya hampir sama, tinggal kita pilih keep-nya keep apa, B, C, D, E, atau E. Beli tanah. BOP bisa nggak beli tanah? Bisa beli tanah liat buat alat peraga, tapi nggak mungkin dicatat sebagai aset. Contoh pelatanan mesin. Sama kolomnya isinya kode barang Permendagri itu diisi semua dilengkapin. Nah, kita coba deh yang lebih simpel deh. Kita ambil contoh, kita mencoba kalau tadi di belanja modalnya keep B, kita di kapitalisasinya kita coba keep E. Beban barang, ceritanya sekolah itu beli alat peraga pendidikan agama Islam, tapi dia beli buku. Oke. Belanja BOP keep E. Kita pilih keep-nya adalah keep E. Kode barangnya adalah apa sini? Kitab. Ada nggak kitab? Agama. Oke, agama Islam. Agama Islam. Tanggal perolehannya kapan? Tanggal perolehannya sama dengan tanggal BAST. Nilai tambahnya berapa? Karena ini kapitalisasi Bapak Ibu. Bapak Ibu itu hanya input yang menjadi aset. Yang nggak menjadi aset nggak usah di-input. Nah, kapitalisasi dari beban barang dari semuanya itu hanyalah Bapak Ibu menginput yang menjadi aset. Contoh 105.000, buku 150.000, aset bukan? Aset. Ini adalah harga satuan. Belinya berapa ini? Oh ternyata ini belanja 10 buah. Maka nggak usah input satu-satu nih, langsung aja klik 10. Asal perolehannya dia dari BOP. Nah, input yang hanya menjadi aset. Keterangan barangnya kita tulis nih. Belanja buku agama dari BOP 2020 TW1. Ini sumber keterangan barangnya itu belanjanya dari mana nih? Kondisi sama kondisinya yang kita beli tentunya akan baik. UKPD penempatan. UKPD penempatannya ada di mana? Tulis tetap di sekolahnya masing-masing. Keuangan. Nah,
Ruangan itu kita pilih tadi ruangannya di mana. Yang sudah kita lakukan setup tadi di atas akan muncul di sini. Misalkan kita taruh di ruang kepala sekolah. Lalu judul. Kalau tadi peralatan dan mesin nanti akan diminta merek dan tipe. Kalau di Keep E, judul bukunya yang akan kita tulis. Misalkan buku apa tadi? Pendidikan Islam ya. Judul bukunya adalah Ensiklopedia Islam misalkan. Penciptanya siapa? Penciptanya siap tulis yang ada di buku tersebut. Misalkan Hatta. Asal daerah ini karena bukan barang bercorak seni lewatin aja. Bahannya apa nih buku ini? Bahan buku apa? Oh ternyata bahannya itu bukunya itu buku mahal nih, bahannya dari melamin. Nggak mungkin juga ada. Bahannya adalah kertas. Luas ukuran 1. Ukuran buku itu apa? Berarti berapa X lembar ya? Keterangan, tulis lagi buku ensiklopedi Islami belanja bahan peraga BOP 2020 TW1. Penggunaan nomor SK gunanya karena belum ada lewatin aja. Nomor BAST-nya tulis. Tanggal BAST-nya samakan dengan tanggal BAST yang didapatkan dari keuangan. Pengembangnya siapa? CV mitra pelajar misalkan. Misalkan ya ini. Kalau sudah klik tambah. Nah, tadi inputnya 10 maka dia akan menjadi 10 langsung ke bawah. Tidak perlu nge-input satu-satu. Kalau buku untuk jenis barang yang sama, mereknya sama, atau judul bukunya sama, tipenya sama, atau ditanya sama, harganya sama, nomor BAST, pokoknya sejenis, dan ditempatkan di ruangan yang sama, langsung aja Bapak Ibu lakukan pengkalian di sini. Jadi dia akan langsung nge-breakdown ke bawah. Berapa banyak Pak yang bisa diinput? Ini sebenarnya nggak terbatas Bapak Ibu, berapa aja pengaliannya. Cuman menghindari kelambatan dalam melakukan klik tambah ini, lebih baik Bapak Ibu gunakan 25, ini maksimal ya. Maksimal 25 buah. Nah, lakukan ini semua sampai habis semua barangnya udah ke input. Jika sudah di-input, total nilainya ada di sini. Maka ini klik submit. Sudah, tugas Bapak Ibu sebagai pengurus barang selesai. Belanja modal sudah di-input, kapitalisasi sudah di-input. Maka sekarang tinggal tugasnya dari kepala sekolah. Tip kurang catat, nanti next. Yang penting kita sekarang sesuai dengan kertas kerja, yaitu ada belanja modal dan kapitalisasi non-BM. Pak, yang non-BM kemarin itu kan ada yang dari bos juga. Kalau bos selain dari belanja modal ada yang menjadi aset, input juga sebagai kapitalisasi non-BM. Sebagai penambah aset. Ya. Input hanya yang menjadi aset. Baik dari BOP ataupun pos. Selain dari belanja modal. Nih kata kuncinya, kapitalisasi non-BM. Kalau udah, maka ini udah selesai nih tugas Bapak Ibu nih.
sebagai pengurus barang. Selanjutnya adalah, ini kita coba submit. Kita lakukan submit. Nah, statusnya di sini sudah di SMP 215. Kondisinya, kalau kita ngecek di sini, kita buka kembali workflow-nya. Ya. SMP pengurus barang sudah melakukan input dan proses pengajuan. Diajukannya kepada siapa? Kepala sekolah. Oke, kita buka akunnya kepala sekolah. Akun kepala sekolah belakangnya 2. Masuk. Ini adalah kepala sekolah untuk melakukan validasi. Di mana itu ada notif, ada 4 yang minta divalidasi. Nah, klik di sini rekonsiliasi, kapitalisasi non BM tadi aset baru. Nah, ini yang tadi di input nih. Buku ensiklopedi. Di sini kepala sekolah tidak bisa melakukan edit, Bapak Ibu. Jadi nanti nggak akan ada lagi berantem nih pengurus barang sama kepala sekolah. Pak, saya inputnya udah benar, mungkin diedit oleh kepala sekolah. Enggak. Kepala sekolah nggak bisa ngedit. Tugas kepala sekolah hanya menyetujui atau menolak. Jika dirasa ini sudah benar, maka klik setujuin. Tetapi apabila ini salah, bisa dikembalikan lagi. Perhatian Bapak Ibu, dalam menginput itu harus benar, benar-benar dan sesuai. Karena kalau udah terlanjur divalidasi itu susah untuk mintaan filenya. Apalagi ini kalau udah terlanjur masuk di submit di kepala sekolah, masih bisa kepala sekolahnya dinego, Pak, itu salah Pak, tolong dibalikin Pak, masih bisa kita klik. Alasan pengembaliannya dilengkapin, klik dikembalikan. Kepala sekolah nanti dikembalikan. Tapi kalau kepala sekolah menyetujuin, nah ini disetujuin. Kita mau coba mana dulu nih? Kita coba ini dikembalikan dulu. Lengkapin. Nah, maka akan masuk di tab dikembalikan. Ada lagi di usernya pengurus barang. Masih bisa dibenerin nih yang tadi. Kalau udah dibenerin, kita submit lagi. Udah dibenerin, kita lakukan submit lagi nih, submit. Maka akan masuk ke usernya kepala sekolah. Maka dia diajukan. Nah, kalau memang ini sudah yakin benar, Bapak Ibu, nanti kepala sekolah diminta untuk disetujuin. Contoh. Kalau semua udah disetujuin, tugas pengurus barang dan bendahara, pengurus barang dan kepala sekolah sudah selesai. Selanjutnya Bapak Ibu datang ke Sudin. Bagaimana mekanismenya Sudin? Yang jelas kalau kami meminta itu adalah sebagai dasar Sudin melakukan validasi itu adalah meminta kertas kerja prarekonnya itu yang sudah ditandatanganin. Catat. Dasar validasi kami adalah kertas kerja yang sudah direko, kertas kerja dan SPTJM yang sudah tanda tangan. Plus dilengkapi juga dengan dokumennya adalah BAST, faktur belanja. Ini sebagai dasar kami untuk melakukan validasi. Ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau sudah masuk pada nama di sini adalah nama Sudinnya, Bapak Ibu tinggal minta validasi ke Sudin. Demikian tentang penjelasan kami tentang belanja modal dan kapitalisasi non belanja modal. Selebihnya mungkin kita lakukan sesi tanya jawab, mungkin masih ada pertanyaan atau bagaimana. Silakan. Berani Mas Agus.
Berani Mas Agus, silakan kalau mau sesi tanya jawab. Atau yang mau bertanya bisa langsung di kolom chat, akan kita baca chatnya. Semua yang kita jelaskan nanti itu ada di buku panduan, nanti buku panduannya sudah kita kirim ke melalui grup sekolah masing-masing. Silakan kalau masih ada yang mau bertanya. Jatinegara 0 gimana nih? SDN Cipinang Muara 01, buku yang masuk ke kelas tetap diinput. Tetap diinput, semua belanja modal yang menjadi barang harus diinput. Semua belanja barang yang barang harus diinput, kecuali yang hanya menjadi jasa. Untuk validasi Sudin, apakah datang atau hanya kirim soft copy? Tergantung Sudinnya masing-masing. Nanti bisa menghubungi Korwil sekolahnya. Kalau barangnya nihil dalam arti apa? Tidak ada realisasi belanja modal, maka tidak perlu input. Tapi dicek lagi dari BOP-nya apakah ada enggak. Kalau ada, input. Kalau enggak ada semua, tugas Bapak Ibu sampai setup ruangan selesai. Username dapatnya dari mana? Username sama dengan produk BPAD yang lain. AS sekian. Kalau lupa password bagaimana? Hubungi Korwil untuk dilakukan reset password. Pak, kalau komputer belanjanya per TW, berarti pakai belanja per termin ya Pak? Cek dulu per TW-nya itu apakah dalam satu TW itu belanja langsung. Misalkan beli komputer 5 unit komputer. 1 unit belanja di TW 1, lunas. 4 unitnya di TW 4. Belum dilakukan. Belum dilakukan nih. Tugas Bapak Ibu tetap input yang 1 unit dulu. TW 1 lunas. Yang 4 unit biarin dulu nanti. Tapi berbeda lagi kondisinya jika beli 1 unit, harganya 10 juta, tetapi dicicil. Belanja per termin itu untuk barang yang dicicil. Satu barangnya dicicil. Kalau seperti ini, belanja per termin di sini, jenis barangnya sama, tapi memang belanjanya 5, 1 dari realisasi, 4 belum, tetap gunakan belanja barang baru. Nomor SP2D-nya itu adalah NPSN-nya, itu otomatis sudah keisi. Bu Rani sama Mas Agus kemana nih monitor nih? Untuk bisa dibuka. Mute-nya sekolah. Izin bertanya, apabila 2019 sudah pernah set ruangan, 2020 apakah set ruangan kembali? Nggak usah. Cek kembali set ruangannya. Kalau memang sudah pernah melakukan set ruangan di tahun 2019, sudah gunakan ruangan yang tersebut. Pak, untuk memasukkan barang 2020 perlu buat ruangan baru atau ruangan sudah ada, Pak? Cek kembali. Kalau memang sudah membuat ruangan di tahun 2019, pada saat input kapitalisasi, lanjutkan. Pak, soal kami BM semester 1 milihan buku tapi di bawah 100.000, tetap diinput selagi dia berupa barang input. Masalah reklas nanti belakangan, yang penting input dulu sebagai belanja modal. Belanja buku dari bos, kalau memang belanja modal input sesuai dengan belanja modal, BM, gunakan belanja modal. Kalau belanja modal, gunakan belanja modal, kalau kapitalisasi itu selain non belanja modal. Kalau tidak ada kapitalisasi non belanja modal, ya udah nggak usah input. Input sesuai dengan KK Rekon, yap, input sesuai dengan KK Rekonnya. Bagaimana jika buku dipinjamkan ke siswa? Bagaimana terkait uang simpan? Maunya disimpan di mana? Bu Rani, Mas Agus. Bu Rani, Mas Agus, tolong.
Dibuka. Ini tolong dibuka dong. Host. Mas Agus atau Bu Rani yang jadi host di sini. Pak, boleh aja kan buku dipinjam. Bu kalau kayak punya radio, kalau gini beneran dah. Bacain atensi dari pemirsa. Oke lah, kita lanjut dulu selagi mic-nya belum dibuka. Bagaimana jika buku dipinjamkan ke siswa? Ya tetap disimpan dulu dalam satu ruangan. Mungkin kita buat ruang perpustakaan. Pak, web Sira sudah dibuka belum? Web Sira sudah dibuka, tetapi belum bisa input. Kalau webnya udah dibuka, inputnya yang masih belum. Nanti akan kita informasikan melalui grup, baik Telegram maupun grup WA. Kalau barangnya nihil, kalau memang tidak ada realisasi, nggak usah input. Tapi kalau ada realisasi belanja modal, tapi bukan merupakan aset tetap di-input. Alhamdulillah. Bang Opik boleh nanya nggak? Ya. Boleh memang. Saya baca dulu nih. Bang Opik dari SDN Cipinang Melayu 01. Ya, Cipinang Melayu 01. Kembali lagi. Bang Opik. Terkait kode barang yang nyebrang, tadi belum dijelasin. Itu kan banyak dari belanja modal bos, kode barang yang nyebrang tuh, yang tadinya dia ada di E, di kode barang lamanya, tapi sekarang dia ada di B, kode barang lamanya. Itu mekanismenya gimana Bang Opik? Terima kasih. Emang pakarnya bos yang nanyain, curang, GT2. GT2 yang nanya pakar bos. Kalau bisa saya jawabnya sih gini, kalau ada kendala kode barang yang nyebrang, bisa hubungin SDN Cipinang Melayu 01. Ya, betul. Ya, cocok. Betul. Salah gua nanya. Bang Ustaz. Ini Kena kalau. Lagi. Pakar bos yang nanya. Oke, nggak apa-apa kita coba nanya. Menjawab untuk menjembatani sedikit. Pak, saya nyari kode barangnya itu nggak ada. Gimana? Ini ada Bang Akmal juga. Kode barang kalau yang dari belanja modal, kami memastikan dari belanja modal itu input sesuai dengan dia belanjanya di mana. Kalau memang dia kode akun belanjanya itu 5232401 sebagai peralatan mesin, maka input dia sebagai peralatan mesin. Kalau dia dari aset tetap lainnya, input sebagai aset tetap lainnya. Udah, kuncinya cuma ada di satu itu doang. Kalau dia dari kapitalisasi, ikutin, sesuaikan dengan dia masuk kemana. Tetapi kalau dia dari belanja modal, harus sesuai dulu dengan realisasi anggarannya. Kalau peralatan mesin, tetap peralatan mesin, aset tetap lainnya harus tetap aset tetap lainnya. Kode barang yang nyebrang itu apa sih? Kode barang yang nyebrang itu, dulunya dia alat-alat kesenian, alat olahraga, itu adanya di kit E. Tetapi sekarang dia beli alat marawis itu menggunakan kode di akun belanja B. Bagaimana inputnya? Tetap harus input sebagai dia di B. Bagaimana kode barangnya? Pilih ada bagian alat musik, jenis alat musik, kode barang lama. Kita cari di sini alat musik. Kelompok alat musik. Oke. 02 ini adalah kode barang lama alat musik. Pilih alat musik lain-lain dulu. Yang nyebrang itu cuma ada di alat musik sama alat peraga dan alat olahraga. Alat olahraganya kita pilih mana? Alat olahraga lain-lain. Dalam memilih lain-lain, pastikan kelompok barangnya. Dan nggak mau tahu. Jangan pilih alat musik, beli alat musik tapi mentang-mentang lain-lain, ngambil lain-lain yang paling mudah. Lain-lain paling atas. Ini salah. Kenapa katakan salah? Ini lain-lainnya traktor. Nanti akan masuk nih sebagai beli traktor sekolah. Jangan, Bapak Ibu. Maka pilih alat musik yang memang kelompok sejenis. Ya. Nah,
sesuaikan dengan kode rekening belanjanya. Kalau memang dari peralatan mesin, input di peralatan mesin. Kalau dari aset tetap lainnya, input di aset tetap lainnya. Jika masih kurang jelas, untuk kode barang bisa menghubungi SDN Cipinang Melayu 01. Next, selanjutnya. Ini di sini mana ya? Pak, mau nanya, Pak. Halo, Pak. Ya, Saya dari SDN Cipinang Cempedak 07, Pak. Halo, Pak. Pak Topik. silakan. Pak Topik. Silakan, Pak. Silakan yang mau nanya SDN Cipinang Cempedak 07. Nah, ini mau nanya tentang ruangan kan. Kalau yang sudah ada kan nggak usah dirubah lagi. Tapi boleh nggak Pak kalau kita rubah lagi, Pak? Karena mungkin kayak ada kesalahan-kesalahan gitu, Pak. Ditambah. Boleh ditambah atau diedit. Boleh, Pak ya? Oke. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Bu Rani mungkin ada tambahan sebelum ada sesi tanya jawab. Bu Rani dari Lanjut aja tanya jawab. Saya Pak. ya Demas. Dari? Dari mana, Kak? Di Pinang Santuni, Pak. Ya. Halo. Halo. Suara siapa nih? Ya, yang mau nanya dulu. Halo. Pak. Pak Topik. Mau tanya dong, Pak. Ya, langsung aja, Pak. Yang mau nanya silakan. Siapakah yang mau tanya? Bang Ibu. Siapakah yang mau bertanya? Sebutkan nama dan nama sekolahnya. Buyang, Bang, Buyang. Dari 283. Silakan SMP 283 pertanyaannya. Siapa sih yang nging tadi? Yang nging. Mohon izin semuanya. Lanjut, Assalamualaikum Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya dari 283 mau nanya, Pak. Jika belanja barang untuk ring basket, portable, berada di luar ruangan, bagaimana pembuatan setup ruangannya? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Ada lagi? Saya, Bu. Dari SD Pulau Gebang 11, Bu. Ya, silakan Gebang 11 pertanyaannya. Ini kalau misalkan harga buku satuannya di bawah 100.000 tetap di input nggak, Pak? Ada lagi pertanyaannya? Ada lagi pertanyaannya? Dari Ya. DN Bidara Cina 01, Pak. Saya mau nanya, kode barang subpanel listrik itu masuk ke mana ya, Pak? Kode barang apa? Subpanel listrik. Kalau masih nanya kode barang berarti kertas kerja rekonya belum beres dia. Ini ketawa. Selanjutnya. Pak Taufik, Ya. saya mau nanya dari SMKN 69. Assalamualaikum, Pak Topik. Ya, 9 silakan. Kan ini sekolah baru ya, untuk kode lokasinya bagaimana ya Pak? Ya.
Oke. Cukup dulu nih pertanyaan. Ada berapa pertanyaan? Ada 4 pertanyaan. Kita jawab dulu. Assalamualaikum Pak Taufik. Satu lagi aja, Bang. Satu lagi aja. Oke, silakan. Dari mana? Dari SDN Malaka Jaya 10 Pak Taufik. Ya. Kalau tidak ada berita acara, bagaimana Pak Taufik? Dalam pembelajaran. Ya. Nah. Assalamualaikum Pak Taufik. Pak Taufik. Dari Ya, SDN Penanggis 01. Ya, Bu. Halo Pak Taufik. Pak Taufik. Ya, Bu. Silakan, Bu. Bentar. Untuk yang pengalihan ke pulsa pembelajaran, gimana ya Pak? Yang di input aset dan jasanya ya? Pulsa bukan aset, Bu. Iya. Barcode, barcode. Saya mau di barcode, Bu. Model. Bersama. Ya. Ada lagi? Kita jawab dulu. Silakan. Bu, sementara dari SDN Purbalingga, Bu. Tutup dulu ya. Nanti baru nanya lagi ya. Kita tutup dulu pertanyaannya. Lima dulu. Kita jawab lagi dulu ya, Pak. satu persatu. Bu Rani, izin jawab dulu Bu Rani ya. Izin menjawab dulu untuk setup ruangan barang di luar ruangan gimana? Ya, untuk membuat ruangan selain kita membuat di ruangan itu, kayak contoh nanti barang-barang itu ada sebaran apa ya istilahnya ya, bertebaran di mana-mana gitu barangnya. Maka Bapak Ibu lakukan juga setup membuat ruangan itu sebagai barang pengumpul. Contoh CCTV. CCTV kan nggak tetap di satu titik. Ruang kelas ini, ruang kelas ini, ruang kelas itu ya. Kenapa? Bu, bikin... Ya Bu, kenapa Bu? Kenapa ya? Ada yang manggil saya? Bikin aja ruangan nama sekolah. Bikin ruangan nama sekolah. Untuk barang yang berapa nih? Berterbangan. Bencar. Bertebaran. Yang berada di luar ruangan. Nah, terus bikin ruangan untuk lapangan. Untuk mengakomodir alat-alat olahraga yang memang benar dia ada di lapangan. Oke. Tuh setup ruangan. Tambahin 2. Kalau memang ada gudang, masukin ke gudang. Pulau Gebang 11, harga di bawah nilai kapitalisasi, dari tadi sudah kita jelaskan bahwa semua barang yang berasal dari belanja modal BOS yang menjadi barang kecuali jasa input. Di daerah Cina 01 nanti kita cek dulu kertas kerja prarekonnya. Kode barangnya berarti masih banyak yang salah, nggak selesai dia. Ya, Pak. Selanjutnya mungkin Bu Rani untuk kode lokasi unit sekolah baru dan BAST kebijakannya bagaimana Bu? Mohon izin. Iya Pak, terima kasih. Oke, untuk kode lokasi kemarin kita sudah ke sekolah baru, kami sudah bersurat ke BPAD. Mudah-mudahan sudah ada kode lokasinya ketika sistem sudah dibuka. Terus saya mau memastikan lagi ya Bapak Ibu, belanja modal BOS yang diinput itu yang ada barangnya, bukan yang dialihkan ke jasa. Walaupun misalnya Bapak Ibu KIP E-nya belanja buku kan di aset tetapnya pasti kebanyakan nihil ya. Berpindah ke kolom yang reklasifikasi, itu tetap diinput. Ya, jangan diinput. Yang nggak diinput itu hanya belanja modal BOS yang dialihkan menjadi jasa, yang jadi pulsa internet, bayar listrik, bayar telepon, itu yang tidak diinput. Tapi kalau misalkan
aset itu hanya diri kelas kepersediaan, diri kelas ke ekstrakom, diri kelas kepemeliharaan itu tetap di-input ya, untuk memastikan. Terus apa tadi yang BAST? Ya, sekolah belum ada BAST-nya. Kerjanya belum benar dong berarti. Barangnya ada? Sekolah tadi Malaka Jaya 10 yang BAST-nya belum ada. Ya, barangnya ada, BAST-nya Barangnya ada. Ada faktur pembelian, Bapak? Ada. Pakai faktur pembelian dulu deh. Ya, faktur pembeliannya ada. BAST-nya Ya. nggak ada. Pakai faktur pembelian dulu tanggalnya. Maksudnya nomor BAST-nya tidak ada, bukan tidak ada BAST-nya. Nomor BAST-nya tidak ada, faktur pembeliannya ada. Nomornya nggak ada. Belum nomerin. Nomorin dulu deh, Pak. Salah satu caranya Nomorin begitu. sendiri nggak apa-apa. Dari penyedia nggak ada? Boleh dinomorin sendiri. Dari penyedianya nggak dapat. Maksudnya mintakan ke penyedia ini BST-nya. Kalau disamakan dengan nomor faktur gimana? Mas enggak beda lah. Beda lah. Beda. Beda Faktur ya? pembelian beda. Itu dari Tanyakan ke rekanan. Kan Oh, nomorin berarti sendiri harus mereka kan. dikonfirmasi dulu ke rekanan gitu ya? Iya, ya. Oke, makasih. Assalamualaikum. Lagi. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Bu, mau ini tentang akun tadi lihatnya dari mana ya, Bu? Akun apa, Bu? Akun yang tadi Ya, AS sekian itu loh, Bu. Oh, Bang, itu apa? ID ya? Iya, Di grup udah ada, Bu, di grup. di grup masing-masing. Grup mana tuh, Pak? JT2 udah di-share itu grupnya. Pak Pono tuh, Pak Pono. Oh. Oh, itu baru ya, Bu? Kapan koordinasi dengan Pak Pono ya? Oh iya. Ya, makasih, Bu. Ya, Bu, mau tanya dong, Bu. ya Pak. Bu, Yoi. dari SMP 20 nih, Bu. Mau tanya Ya. untuk penginputan yang belanja modal aset tetap lainnya tuh yang buku. Misalkan kita belanja bukunya 200 tuh, Bu. Kan inputnya kan minimal 25. Itu pas sudah di-input 25 langsung langsung di-submit apa tunggu 200 dulu baru langsung di-submit tuh, Bu? Ya, Bang Taufik. Jawab, Bang. Ya. Untuk menghindari trafficnya, Pak. Ya, SMP Pak Ayub. Ya. Untuk menghindari Bang. trafficnya, Pak. Untuk menghindari trafficnya, input 25 dulu, terus bikin rumah baru lagi 25, gitu. Oh ya, berarti pas udah 25 langsung di-submit ya? Submit. Kami menyarankan jangan lanjut ke submit, tapi hubungin core wheel-nya dulu untuk dilakukan cek. Kalau udah submit nanti susah ngebalikinnya lagi. Tapi Bapak bikin rumahnya aja lagi. Bikin rumah 25, bikin rumah baru lagi gitu. Siap. Jadi sebelum disubmit, Bapak Ibu hubungin core wheel-nya ya untuk dicek sesuai nggak dengan kertas kerja yang Bapak Ibu kirim. Kebenarannya. Oke. Iya. Kita verifikasi dulu ya, karena proses kalau ada salah prosesnya panjang gitu. Oke. Ya. Izin dong, Bu. Izin apa, Bu? Kalau untuk Dari sekolah mana, Bu? SMK 61 ya, silakan. SMK 61, kenapa SMK 61? Izin. Kalau untuk tabung gas itu masuk aset atau enggak ya, Pak? Tabung gas. Enggak, hitamnya 200. Tabung gas. 25 dulu atau gimana? Kalau kan bisa ditambah nih. Udah nggak kode rekening? Berarti 25 bikin rumah baru, 25 bikin rumah baru. Ya udah. Lama-lama banyak di rumahnya. Tabung gas bukannya peralatan ya? Perlengkapan. Iya. Saya kan udah konfirmasi ke Sudin ya. Kalau barangnya kan dia harus disemprot. Kalau tabung gas kan kalau isi ulang otomatis tabungnya ganti lagi kan. Itu gimana ya? Tabung gas. Isinya. Bapak Ibu, kalau pembelian awal itu aset, tapi kalau ganti, hanya ganti bukan termasuk aset doang tetap kan ya? enggak. Bisa pakai itu. Iya, saya Habis pakainya gasnya kan? Iya, betul.
Ya, tapi kan Kan kalau misalnya Bapak Ibu beli gasnya pasti ada pembelian awal untuk tabungnya juga kan? Yang awal dong. Nah, yang awal itu diakuin. Yang pembelian berikutnya enggak diakui sebagai aset persediaan. Tapi nanti tabungnya diukur lagi dong kalau mau isi ulang. Ya? Tabung berubah. Iya. Pembelian tabung pertama kali itu dicatat sebagai aset tetap. Untuk pengisian gas kan ganti tabung tuh. Iya. Berikutnya nggak usah sebagai persediaan kalau itu. Oh, Tapi pembelian pertama kali tabung itu harus sebagai aset tetap. iya. Makasih. Ya, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Tadi kaitannya ada Bang Husen. Bang Husen mau nanya apa? Bu Rani, saya boleh nanya, Bu Rani. Boleh Pak, tapi bayar ya. Ya Pak. Ya siap Bu, terima kasih. Assalamualaikum Ini warahmatullahi siapa Pak wabarakatuh. Pono ya? Ya Bu, betul. Oke Pak Pak. Pono dari Sidin JT2 Bu. Oke siap Pak. Bu, yang terkait dengan USB, ini langkahnya nunggu dulu, karena kertas kerjanya udah ada, karena aku koloknya belum ada. Berarti artinya nunggu dulu ya Bu? Iya. Ada orang BPAD nih. Ada Mas Akmal. Mas Akmal bisa menjawab nggak Mas Akmal? Koloknya sudah sampai mana gitu? Terus yang kedua Ibu, itu untuk lembaga, nama lembaga masih ada tertera petang. Bisakah itu petangnya dihilangin Bu? Karena sekarang sekolah sudah pagi semua Bu. Itu aja Bu, terima kasih. Ini yang regrouping ya? Ya, karena regrouping dia akhirnya petangnya ganti Bu. Jadi petangnya bisa nggak dihilangin Bu? Karena sudah pagi semua gitu Bu. Untuk yang regrouping, saya mau minta ini dulu ya, SK-nya dari bidang-bidang persekolahan, biar barengan koreksinya. Biar yang di sekolahnya udah nggak ada itu, kalian aja dihilangkan juga gitu. Artinya kita dari Sudin bersurat apa dari sekolah bersurat ke itu Bu, bersurat Bu? Mau nanya, regrouping itu pernah ada SK-nya nggak Pak Pono? Ada Bu, setiap sekolah ada regroupingnya. Bisa SK nggak regroupingnya ada. dikirimkan ke dinas, dipul ke dinas untuk kita buatkan surat ke BPAD? Jadi SK regroupingnya aja ya Bu ya, tidak bersurat ya Bu? Iya. Suratnya Ya, Bu. minta Makasih, surat Bu. sekaligus itunya, SK regroupingnya. Siap Bu, makasih. Sama-sama Pak Pono. Bu, dari SDN Duren Surat 15 mau tanya Bu. Iya Pak. Iya, kasusnya sama seperti itu. Tertulisnya SDN Duren Surat 15 PT Petang. Namun kita belum pernah regrouping. Sementara kita sekarang udah pagi semua. Itu gimana Ibu? Begini ya Pak. Menjawab. Dan Bu, kesalahan nama lembaga itu, kesalahan nama lembaga yang seperti maksud Pak Pono, baik yang regrouping atau nggak pernah regrouping, yang masih PG, masih PT, itu memang sudah kesalahan mutlaknya itu dari kode lokasi gaji. Jadi yang bisa merubah itu dari ORB. Itu jawab. Itu dari ORB-nya memang sudah namanya seperti itu, untuk kode lokasinya ada SDN Duren Sawit 15 PT, padahal dia pagi. Itu terus yang sekolah regrouping juga di ORB-nya belum ke-update sehingga memang masih muncul nama-nama sekolah sesuai itu. Berarti memang kita harus bersurat ke ORB ya? ORB-nya yang bisa mengganti. Sehingga dia kode lokasi gaji, kode lokasi ini semuanya nama sekolahnya salah. Maaf, dan ORB itu apa Pak Topik ya? Organisasi Reformasi dan Birokrasi. Ya. Biro di Balai Kota. Ada lagi? Saya mau tanya Pak Taufik. Ya, dari mana, Mas? Passwordnya. Tanya dari SMK 46. MK 46. Halo. Ya Bu, kemarin
kebetulan pembelian buku, tapi ternyata belum ke input di BOS. Bukunya sudah ada. Apakah itu harus di input juga, Bu? Bapak yang Bapak input sesuai yang ada di kertas kerja prarekon yang Bapak buat. Oh gitu, oh gitu. Ya, jadi yang nanti. Jadi untuk buku yang nggak ada di kertas kerja itu nggak usah diinput. Diinputnya nanti di semester 2. Oh iya, ya. Ya. Terima kasih, Bu. Ya. Ada lagi? Topik, saya mau tanya Pak Topik. Silakan Pak, dari mana, sekolah mana? Pertanyaannya apa? Dari SDN 009 Pak Topik. Di mana? Kemayoran. Kemayoran emang sekarang ya? Ya. Harus salah ini dia kayaknya. Enggak, tadi saya telat Pak Topik, telat ikutin. Oke. Belanja modal bos yang belanja berupa barang itu berupa barang. Itu yang tadi Topik bilang. Nah, pertanyaan saya, kalau tempat cuci tangan belanjanya dari perawatan, terus ini anggaran BOP, barangnya berupa wastafel. Diulang Mas Simon, gimana? Bapak Ibu yang lain di-mute dulu nih, ada pertanyaan agak serius. Berat nih, berat. Berat apa topik ya? Yang lagi ini apa namanya sih? Mbak Tauhid, dimatikan dulu, di-mute dulu SMA mikrofonnya. 14, di-mute SMA 14. Kaya 05 juga di-mute. Ya, silakan Pak Simon tadi. Pertanyaannya gimana? Ya, dari Kemayoran tadi, silakan pertanyaannya. Halo Pak Topik. Silakan Pak. Topik. Halo Pak Tauhid, Pak Tauhid dimatikan dulu. Pak Tauhid dimatikan dulu mikrofonnya. Baik, Pak Tauhid. Ya. Pak Yang tadi Taufik. Simon. Iya, silakan. Tadi kan Pak Topik bilang belanja modal bos yang diinput harus berupa barang. Nah, ini ada belanja dari BOP. Itu tempat cuci tangan berupa wastafel. Ini berupa barang, tapi di RKS-nya itu perawatan. Lalu, begitu juga ada mimbar upacara. Mimbar upacara itu di RKS itu pembuatan mimbar upacara. Tapi ini dibeli mimbar upacara portable. Ini berupa barang juga. Tapi RKS, BOP, apa perlu dimasukkan ke Sierra? Terima kasih Mas Topik. Oh gitu, sama-sama Pak. Ya. Jadi langsung saya jawab dulu, Bapak Ibu semuanya, untuk belanja modal itu semuanya diinput dulu yang berupa barang. Yang jasa nggak usah diinput di belanja modal. Tapi kalau yang BOP kan nggak ada belanja modal. Baik bos juga nggak ada juga pembelian perawatan. Tapi bukan merawat, tapi dia membeli barang baru. Contohnya tadi beli mimbar dari perawatan atau pembuatan. Maka ini diinput sebagai aset baru, sebagai kapitalisasi non belanja modal. Ya. Kalau udah di kelas silakan. Iya. Mau dimasukin ya. Nah, itu nanti. Kapitalisasi non belanja modal itu adalah baik dari BOP atau bos selain dari belanja modal yang menjadi aset. Namanya siapa? Berarti itu masuk KIP mana, Pak Topik? KIP mana itu masuknya mimbar? Masuk mana? Ani sama terusannya panjangannya. Ani banyak. Nah, ini nama samanya. P20 di mute dulu tolong tuh Pak. Matiin yuk, mikir yuk, berisik. Butuh kan?
Apaan, Om? Mimbar atau podium adanya di KIP B. Mut dulu sampai 20. Yo. Mimbar adanya di KIP B. Wastafel juga adanya di KIP B, alat rumah tangga lain-lain. Oh, berarti kalau untuk kode barangnya untuk itu alat rumah tangga lain-lain. Untuk wastafel? Iya. Ya. Berarti itu, nah kalau itu nggak ada di kertas kerja, itu bagaimana, Pak? Perbaiki kertas kerjanya. Perbaiki kertas kerjanya? Ya. Nggak ada. Oke, terima kasih. Yo. Pak, tuh wastafel itu portable apa nempel di gedung, Pak? Jadi wastafel itu ini berupa model batu. Nah, dia itu terpasang kan portable gitu. Jadi tergantung kita posisi di mana dipasang. Bisa dibawa kemana-mana nggak? Ya enggak, tapi tergantung kalau kita pasangin di situ, berarti kita patenin di situ kayak di semen gitu, gitu Pak maksudnya gitu. Itu larinya ke gedung, Pak. Bukan portable. Oh, berarti itu Kalau maksudnya portable- perawatan. Tanya Pak Topik. Jadi Bapak Ibu, kalau wastafel yang ditempel ya, tempel ke gedung, lihat nilainya apakah 15 juta minimal. 15 juta itu termasuk bahan ya, pasir, bata, tukang, dihitung semua ya. Jangan wastafelnya doang. Itu apakah 15 juta? Kalau 15 juta, itu dimasukkan sebagai penambah nilai gedung. Kemarin saya sempat lihat ada yang pengalihan, ada rinciannya, kerannya berapa, batu batanya berapa, semennya berapa, pasirnya berapa, tukangnya berapa. Itu yang dimasukin semua, dihitung semuanya apakah 15 juta. Ya. Nah, kalau memang begitu ceritanya, berarti kan Ibu bilang kan tadi kan masuk ke nilai gedung. Berarti kita harus nambah nanti nilai gedung juga dong kalau berupa nanti wastafel. Ini kan lagi musim-musim corona. Pasti banyak pemasangan wastafel. Ini bagaimana untuk prosedurnya atau sosialisasinya begini? 61, 41, 28. Nanti Bapak ada penambahan aset di KIP C-nya. Nanti ada nama lagi yang namanya atribusi. Panjang prosesnya nanti kalau khusus yang KIP C, kita kan hanya kayaknya nggak banyak sekolah yang nilainya gede ya. KIP C, nanti saya cek ya. Nanti beberapa sekolah yang ada nilai KIP C-nya kita beritahukan cara-caranya lebih lanjut ya. Berarti itu kan yang tadi Ibu bilang kan prosesnya panjang. Berarti kita yang untuk input Sierra ini kita utamakan yang dari kertas kerja dulu atau bagaimana? Ya, yang kertas kerja dulu. Oke, terima kasih. Izin Bu, itu bukannya perawatan Bu, di bawah 15 juta Bu? Mintanya ini mau Di atas 15 juta Pak Pono. Iya sama. Kalau di bawah gitu Bu, portable itu di Oh, di bawah bawah itu. 15 juta perawatan. Nah, Kan berarti sudah Tapi kalau di atas 15 juta Bisa login. itu Ini email masuk saya. sebagai atribusi aset induk ya kalau nggak salah. itu coba portable-nya yang berapa harganya Pak? Paspor saya. Itu di bawah 15 juta, Pak. Masuk berarti udah. larinya ke perawatan Saya Pak. ada dua nih kartunya, yang tahun lalu udah nggak aktif. Tuh, tidak aktif. Nah, saya ke profil. Bang Akmal monitor, Bang Akmal. KPJ yang itu tadi. Ini KPJ saya tambahin. Udah oke. Nah, Penggilingan 04 tolong di-mute dulu ya, penggilingan 04 ya. saya. Nah, tuh lagi Penggilingan error. 04 yang sedang ngebahas KPJ tolong di-mute dulu. Bahas KPJ-nya nanti aja, Pak. Sekarang lagi bahas aset, Pak. Bang Akmal monitor. Oke, keluar ya. Ada Ayu kan? Ayo. Ya. Ada Ayu nggak? Dia nggak bisa ngomong kali. Di mute kali. Akmal out. Akmal udah nggak ada. Ya. Kuncinya gini, saya ingin menyikapi sedikit tadi tentang yang Kemayoran, tentang wastafel, koreksi jika kami salah. Jika wastafelnya itu permanen dan menempel di gedung, maka dia akan menginduk pada sisi gedung. Tetapi kalau wastafelnya itu sendiri, yang wastafel yang ada di sekolah itu biasanya ada di depan kelas, yang terbuat dari batu
Dan itu bisa dipindahkan. Kalau semennya dibongkar dikit, dipindahkan ke kelas sebelahnya, kelas yang lainnya itu bisa. Itu bisa masuk kepada alat rumah tangga. Bisa masuk ke dalam KIP B. Sebagai penambah KIP B. Itu aja. Yang wastafel yang portable bisa dipindahkan. Jika memang dia bikin wastafelnya itu sekayanya di kamar mandi, nempel di kamar mandi, maka dia menambah nilai gedung. Demikian. Terima kasih. Oke. Coba. Ada lagi? Mau nanya, Bu. Mas Taufik. Ya. Dari SDN Batu 48. Kenapa Pak 808? Ya Pak, silakan Pak. Ya ini kan tadi katanya yang udah ngisi 2019 kode ruangan nggak usah ngisi lagi. Tapi ini saya lihat di web ruangannya nggak ada lagi. Apa kita harus isi ulang lagi? Jika ruangannya udah nggak ada, isi lagi aja Pak, ruangan Pak. Karena ruangan itu akan digunakan terus. Isi nambah ruang lagi dari awal gitu ya? Ya. Pastikan Bapak waktu itu yang input itu kemarin di Sierra, bukan yang di web BPAD. Kalau di web BPAD nggak akan masuk ke sini. Pastikan inputnya itu di web Sierra-nya. Yang web yang sekarang. aset.jakarta.go.id/Sierra. Mungkin yang lama BPAD kali. Oke. Terima kasih Pak. Sama-sama. Yo. Untuk ini ada pertanyaan di chat. Kalau gedungnya yang di sistem Sierra hanya satu, sedangkan di sistem yang lain gedungnya ada 3, berarti lagi ya. Bapak Ibu, untuk yang masalah kurang catat barang, kurang catat nilai itu belakangan ya. Sekarang fokusnya adalah penginputan belanja modal BOS dan BOP tahun anggaran 2020 semester 1. Di luar itu default dulu. Dari Kramat Jati 19 pagi pertanyaannya. Terus untuk sekolah terbuka, Bang Taufik ada pertanyaan sekolah terbuka bagaimana untuk ruangan dan biaya di Sierra bagaimana? Ya. Untuk sekolah terbuka memang kode belanjanya dia itu berbeda. Tetapi kode asetnya dia satu. Maka sekolah terbuka kan satu kepala sekolah juga. Dia satu kode aset, satu pengurus barang. Maka di inputnya di sekolah induk langsung. Oke. Jadi untuk sekolah terbuka, inputnya ke sekolah induk ya. Koordinasi dengan pengurus barang sekolah induk. Ada lagi Bapak Ibu? Bu, izin tanya Bu. Ya Bu. Ini mau mastiin lagi. Kan di yang kertas kerja saya itu KIP E-nya kan nihil. Tapi Nihil karena di reclass. Cuman nggak dibikin reclass Bu. Nah, di sini ada pembelian buku untuk tahun ajaran baru. Pembeliannya itu di akhir Juni dan awal Juli. Ini gimana Bu? Dimasukin nggak di data online-nya? Tunggu, yang di kertas kerja nihil benar-benar nihil, nggak ada realisasi SPJ di siap bos. Iya, jadi yang kemarin data dari dinas itu nggak ada yang di E-nya itu nggak ada. Jadi saya nggak masuk. Bukan, saya tanya data siap bosnya ada yang dikasih, ada nilainya? Oh, nggak ada. Nggak ada, nihil sama sekali ya? Nihil berarti dia. Berarti nggak ada. Ya udah Bapak Ibu kalau yang nihil siap bosnya nihil ya tidak ada penginputan asetnya. Itu akan dilakukan nanti kalau ada asetnya dilakukan di semester 2. Semester 2 ya. Kalau ada dari data siap bosnya ya Bu ya? Iya, kami tarik dari data siap bos per 30 Juni 2020. Itu angka itu sudah dikunci oleh BPKD dan BPAD. Muncul di sistem. Ada lagi Bapak Ibu? Ada Bu, satu lagi dari SMK 46 nih Bu. Konpala 03 pagi Pak. Ya, di kertas kerja ada tertulis pengisian ulang bahan bakar Bu. Itu termasuk aset atau bukan? Bukan ya? Pengisian ulang. Iya, pengisian ulang pemadam.
Bapak kertas itu di siap bosnya. Iya. Di mana? Ada di kertas kerjanya yang dari dinas itu. Itu Nah, jadi muncul. kan kolomnya kan ada kolom yang siap bos yang SPJ ya. Iya. Ada Itu kolom muncul aset kemarin di kertas kerjanya muncul Kemarin belajar ada itu. pengisian ulang alat pemadam. 39 doang bukunya. Jadinya apa Pak belanjanya aslinya? Jumlah bukunya berapa? Yaitu muncul itu Bu. Barangnya apa Pak yang dibeli? Pak Sugeng. Pengisian berarti. Wow. Beneran. Ayo, Iya. Pak Pono jelas. Di sini muncul pengisian ulang alat pemadam. Gitu Pak aja. Pak Sugeng, Ya. SMK 46. Ya. Itu Ya, belanjanya betul. dari bos atau dari BOP? Bos, di bos. Makanya Dari itu di bos. sekolahan ada yang Ya. Di itu bosnya yang itu belanja apar atau isi ulang apar? begitu ya. Isi ulang Kenyataannya. pemadam kebakaran gitu aja. Alat pemadam alat pemadam kebakaran gitu. Pertanyaannya, dia beli alat pemadam atau ngisi ulang? Ada isi ulang, ada alat pemadam, ada beli juga. Pertanyaannya yang Bapak tanyakan sekarang ini, Mas A itu 2A. Udah kemarin udah beli ini alat semua, pemadam atau hanya isi ulang? Di sini ada alat pemadam kebakaran, itu beli ya. Dan terus ada kelas 3. 3A udah satu lagi semua kan. pengisian ulang alat pemadam. SMK 346 sekolah siapa? Iya. Saya- 3A yang 3A. Pak, nanti Pak, kalau masalah itu nanti ditanya di Korwilnya dulu Pak ya. Oh iya ya. Untuk Iya, dicek Pak. SBJ-nya Bapak dulu itu benar beli alat atau hanya menjadi isi ulang. Iya Pak, saya Nanti lagi. Korwilnya Kita dulu. cek dulu kertas kerjanya. Iya. Kebon Pala 03 pagi, Pak. Tanya Pak Taufik. Izin. Silakan Pak. Kebon Pala 03 pagi, Pak. Izin, Pak. Pak, silakan Pak, diizinin Pak. Ya, terima kasih Pak Taufik. Sekolah kami juga tidak ada belanja modal aset, jadi nihil untuk KIP B dan KIP E-nya. Nah, itu sudah divalidasi, sudah dicek juga oleh dari dinas Bu Tuti. Nah, itu apakah di Sierra-nya kita harus buat ruangan juga atau sama sekali tidak menginput apa-apa di Sierra yang untuk triwulan ini, Pak? Terima kasih. Wih, enak dong nggak nginput. Apa? Mantar Aman. SPW 2 nginput, Pak. Iya Pak. Aman kan nggak pusing. Kerjanya. Dua-duanya konyol dah. TW2 babak belur. Pak Pono senang banget. Bukan validasinya ini ngumet. Ya Pak Pono silakan dijawab Pak Pono. Ya. Perlu bikin ruangan atau enggak Pak Pono itu sekolahnya? Pak Pono jawab. Apa yang mau dibikin ruangan? Yang kagak ada nilainya, nggak ada asetnya. Kalau pengen iseng sebenarnya bikin aja ruangan siap-siap untuk semester 2. Iya, Kalau benar, pengen Bu. Benar, mengantisipasi. Iya, karena pasti kayaknya kemungkinan banyak ya, Pak. Barangnya nanti semester 2. Wih, bukan banyak lagi. Babak belur, Pak Pono. Buku yang banyak, Bu. Kalau sekolah buku, Bu. Kalau SD. Iya. IP-nya. Ya, Pak. Ada lagi? Ada lagi mau ditanyakan? Bu, saya mau tanya Bu. Ciracas 06. Ya, Pak. Ini Apa? masalah ruangan, Pak Taufik. Pak. Halo? Ini ruangan kenapa? Halo, ya Ya. kenapa Pak ruangannya Pak? Ini kan kita, kebetulan saya satu tanah dengan Ciracas 05 dan mereka sudah mencatat untuk posisi untuk musola. Sedangkan kita ini membuat ruangan lagi musola di bawah. Jadi atasnya musola, di bawahnya musola. Apa nanti kita perlu mencatat ruangan tersebut atau tidak? Pertanyaan kedua, untuk masalah bos kinerja.
Bos kinerja tahun ini kan sekolah Ciracas 06 dapat, Pak. Nah, kita anggarkan di situ untuk pembelian server. Saya beli server, tapi mungkin nanti di TW2 mungkin ada pencatatan. Sedangkan untuk dananya nyampe sekarang belum keluar nih, Pak. Apa itu dimasukkan atau tidak? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ruangan itu beda dengan gedung, Pak ya. Kalau gedungnya mungkin yang nyatet yang sekolah bawah, sekolah atas nggak nyatet. Tapi kalau ruangan itu dicatat aja, Pak. Atas dan bawahnya. Kan masing-masing kalau memang memiliki musola masing-masing, kan barangnya beda-beda, Pak. Barangnya musola atas sama musola bawah kan miliknya masing-masing. Catat aja, dimasukin. Kalau lebih jelas lagi. Bos kinerja nih. Bos kinerja nanti akan ada pembelian server, bukan dari belanja modal. Oke, nanti di triwulan berikutnya kan belum terrealisasi, Pak ya? Ya, jangan kan terrealisasi, Pak. Duitnya aja cair aja belum. Udah, tanya itu nanti aja, Pak. Kalau udah terjadi realisasi baru kita bahas. Karena kan belum terrealisasi. Kalaupun itu nanti terrealisasi, itu nanti dicatat sebagai kapitalisasi bos. Kapitalisasi bos, ya. Siap. Ada lagi? Kalau kurang jelas, nanya Pak Pono, Ciracas. Iya tuh Pak Pono. Pak Pono. Siap. Ya, gue mati. Ada lagi Bapak Ibu? Bu, mau nanya Bu. Ya Pak. Bu tuh yang servis 2 tuh. Kalau kepala sekolahnya sekarang itu PLT gimana Bu? Sekolahnya kenapa? Sekarang kan banyak kepala sekolah yang PLT, Bu. Ya. Nah, itu abang harus PLT, Bu. Emang harus PLT gimana? Kok Iya, jadi? maksudnya sekolah-sekolah kan banyak yang PLT ini. Nah, PLT-nya kan lebih daripada 2, ada yang 3, ada yang 2 gitu loh. Misalnya SD ini PLT-nya dari SD 01, yang sini DPLT 01 juga. Jadi satu sekolah itu 3 sekolah. Itu bisa nggak? Satu kepala sekolah 3 sekolah. Bisa dituliskan PLT-nya, Pak. Oh, PLT-nya aja. Jabatannya ya, PLT gitu. Jabatannya. Harus ada jabatan PLT gitu, Bu ya? Iya, PLT. Siap, Bu. Ya, makasih, untuk Bu. perubahan nama kepala sekolah bisa cek di profil SKPD UKPD. Ada profil SKPD UKPD. Terus apabila ini masih salah, namanya bisa diganti. Ini nanti sebagai penandatanganan yang ada kan ada di report keep. Setup, tadi ruangan ada profil SKPD UKPD. Kepala SKPD masih Pak Subroto. Ditunjukin, Bang. Kalau memang dia PLT, maka PLT dia di sini. Ditambahkan jabatannya PLT ya? Nggak masalah dia nandatanganin beberapa KIP. Karena memang dia status dia adalah PLT pada saat ini. Jadi harus diganti juga ya, Pak? Ganti aja. Sistemnya, Pak. Ya. Daripada nyari tanda tangan kepala sekolahnya udah pensiun, nyari-nyari ngejar ke rumahnya, iya kalau pensiun. Kalau kepala sekolahnya udah almarhum, masa minta tanda tangan pada almarhum, lebih baik diganti dengan kondisi real sekarang. Harus dilampirin nggak, Pak? Harus ada itunya, Pak, SK-nya, Pak, atau surat tugasnya, Pak? Itu kebijaksanaan dari Pak Pono nanti yang disudin. Ya, karena kita harus sesuai dengan itu dasarnya. Ya. Ya, Pak. Makasih.